Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan project kita kemarin, yaitu tentang membangun blocks menggunakan JSF dan Frameface. Pada video sebelumnya, pada part 11 ya, kemarin kita telah membuat pada halaman home, yaitu kita mempercantik halaman home kurang lebih seperti ini. Ini saya perbarui isinya biar lebih menarik, biar lebih enak dipandang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu untuk menampilkan komentar, kemudian kirim komentar, kemudian fasilitas sign up. Oke, jadi nanti pada detail ini, nanti di bawah sini itu ada komentar, jumlah komentar, kemudian list komentar, kemudian fasilitas untuk kirim komentar. Oke, untuk kirim komentar ini kita batasi, yaitu hanya pengguna yang sudah mempunyai user, jadi harus login terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas di awal, yaitu untuk membuat fasilitas sign up. Oke, langsung saja kita buka NetBeans, kita lanjutkan projectnya. Oke, ini kita buat branch terlebih dahulu. Ini saya pakai Git ya, 412. Oke, untuk membuat halaman sign up itu yang pertama kita buat controller terlebih dahulu. Oke, nanti service yang akan menyimpan dari sign up itu kemarin sudah kita buat, yaitu pada create pengguna. Nanti kita panggil metode ini. Oke, kita buat terlebih dahulu, yaitu sign up. Oke, sign up gini aja. Oke, seperti biasa kita definisikan dengan anotasi named, kemudian view scope, kemudian ini kita implement serializable. Oke, kita nanti butuh service, kita panggil terlebih dahulu pengguna service. Untuk selanjutnya kita butuh properti pengguna, kemudian nanti untuk mengisi password kita butuh password nanti 2 kali, yaitu password 1 dan 2 gitu aja. Password 2 itu untuk ulangi password. Oke, selanjutnya kita buat post construct. Ini metode yang pertama kali dipanggil saat halaman dimuat. Public void init. Saat pertama kali halaman dimuat itu adalah kita definisikan pengguna, itu sama dengan new pengguna. Kemudian password kita definisikan kosong, password 2 juga sama. Oke, agar nanti pengguna ini bisa diakses dari view, dari XHTML, kita buat getter. Oke, untuk password ini agar bisa diakses baca tulis dari XHTML, kita buat getter and setter.
Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk selanjutnya kita buat metode simpan, public void save, gitu aja ya. Oke, untuk metode simpan ini kita perlu memvalidasi dulu apakah pengguna itu sudah ada dalam database atau belum. Kemudian password 1 dan 2 itu apakah sudah sama apa belum. Oke, perlu kita buat block try. Yang pertama, kita pastikan apakah pengguna sudah ada. Misalkan pengguna find by ID, pengguna get ID, misalkan seperti ini. Jika tem ini tidak sama dengan 0, maka berarti kan ada. Kita throw ke exception, username dengan username ini apa itu sudah ada. Selanjutnya kita cek apakah password 1 dan 2 adalah sama. If object equal password 1 password 2. Jika ini tidak sama dengan, oh ya, ini saya perbesar dulu ya biar mudah dilihat, lupa ini tadi. Oke, sekian ya. Oke, ini kita throw ke exception, password belum sama. Oke, jika ketentuan-ketentuan ini sudah dipenuhi, jika benar ya, maka pertama pengguna kita set passwordnya sama dengan password 1. Kemudian pengguna service create seperti ini. Oh iya, kurang satu lagi. Jadi ini nanti ketika pengguna sign up itu kita set hak aksesnya adalah user. Nah, kan nggak mungkin ketika sign up menjadi admin seperti itu. Admin kita anggap sudah ada seperti itu. Oke, ketika ini sukses tercreate, kita redirect fetch contact, get external contact. Oke, external contact, redirect ke external contact, request contact path. Kita lempar ke halaman login XHTML seperti ini. Nah, ketika ada exception, ketika ini ada masalah tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita tampilkan pesan fetch contact get current instant add message. Ini string kliennya kita set 0, kemudian fetch message new fetch message. Ini severity-nya apa? Fetch message severity error saja. Ini apa itu, sumarinya error detailnya get message. Oke, kurang lebih seperti ini untuk apa itu, untuk controller sign up. Oke, nanti jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di komentar. Kita lanjut ke halaman kita membuat sign up XHTML. Karena hampir mirip dengan login, ini kita copy saja login ini. Oke, kita
paste, kita rename menjadi second up. Oke, ini perlu kita sesuaikan. Misalkan seperti ini, silahkan masukkan data diri Anda. Oke, ini username, ini diubah menjadi second up. Pengguna ID ini kita anggap username ya. Kemudian kita buat ini required message. Oke, kemudian setelah username nama lengkap ya. Ini juga required. Untuk selanjutnya password ini yang kita baca tulis itu adalah password 1 dan password 2. Ini juga kita buat required message. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ini ulangi password 2. Oke, seperti ini oh ya, ini masih belum second up. Kemudian save. Nah, ini kita pakai action listener. Maaf, kita pakai action. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini ketika kita save, maka akan mengeksekusi metode ini. Oke, untuk selanjutnya pada halaman login ini perlu kita tambahkan, misalkan jika belum mempunyai user silakan daftar. Link request contact path / just second up XHTML. Oh ya, ini perlu value daftar di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita coba. Kita ke tab baru ya. Nah, ini ada daftar di sini. Kita klik, coba second up, username, nama lengkap, password, ulangi password. Oke, ini kelihatannya kurang lebar ya, kita perlebar dulu. Ini mungkin second up form. Kemudian kita ubah CSS nya yang main. Oh ya, kemarin di mana ya? Ada.
Oh iya, ini misalkan lebar, kita perlebar ya, misalkan 600. Terlalu lebar. Oh maaf, ini second up form. Oke, yang ini tadi biru, yang kita ubah. Nah seperti ini, daftar menjadi user baru, misalkan username John, kemudian nama lengkap Johnny Ponson, password misalkan 123, ulangi password 1234 misalkan. Oke, password belum sama, misalkan ini kita kasih nama admin. Admin seharusnya kan sudah ada, username admin sudah ada. Oke, John ini 123 login. Oke, sukses. Oke, untuk apa itu, untuk second up kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya itu adalah kita membuat komentar. Maaf. Oke, untuk selanjutnya kita membuat user info terlebih dahulu. Jadi ketika login nanti akan tampil user di sini di bawah my blog ini. Jadi biar terlihat ini sudah login atau belum. Oke, kita kembali ke NetBeans. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat controller user info. Jadi user info ini nanti akan lebih mudah saat dipanggil. Oke, kita definisikan nama, kemudian ini kita buat session scope ya. Karena apa itu, ini nanti data tidak akan berubah ketika user itu belum logout. Jadi session scope itu prinsipnya semua variabel yang ada dalam semua properti, variabel dan lain-lain dalam kelas ini tidak akan dihilangkan, tidak akan dihancurkan dari memori sebelum user itu melakukan logout. Oke, user info ini implement serializable. Private pengguna join user, gitu aja ya. Kita butuh service, pengguna service, karena ini nanti yang akan mencari dalam database. Kemudian post construct, jadi saat apa itu, saat user login, post construct ini akan dieksekusi. Public void init. Oke, pertama purchase contact, get external, get
curen instan, get external contact. Oke, kemudian kita cari curen user, pengguna service, find by ID, external contact, get user principal, get nama, get name. Oke, ini tinggal kita kasih getter. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya kita kita akan membuat tampilan untuk menampilkan user di sini ya. Oke, kita clean build dulu. Oke, kita akan menampilkan info user di sini. Kemarin kita taruh di template public. Nah, ini nanti kita taruh di bawah brand ini. Oke, kita buat pertama output panel ID, misalkan user info panel. Oke, untuk selanjutnya kita cek terlebih dahulu apakah user yang membuka ini dalam kondisi login atau tidak. Untuk mengeceknya adalah seperti ini. Jadi nanti ketika user itu dalam keadaan login, maka akan ditampilkan infonya, dan jika tidak maka akan tidak ditampilkan. Rendered request user principal. Nah, seperti ini. Oke, ini kita perbesar terlebih dahulu ya. Oke. Oke, sekian cukup. Oke, ketika dalam keadaan login maka kita tampilkan user info seperti ini aja, user info, kemudian div class user info ikon. Jadi ikonnya akan ditampilkan, kemudian user info nama misalkan, dan yang terakhir user info logout. Ini untuk logout button. Oke, untuk ikon itu kita pakai ikon bawaan Premfast BP user. Kemudian untuk nama output tag value misalkan user info, curen user, nama. Ini yang barusan kita buat tadi ya, user info. Nah, ini oke. Kemudian kita butuh tombol logout. Command button value logout action, kita arahkan ke login controller logout. Oke, cukup seperti ini. Kita coba dalam tampilan. Nah, ini dalam keadaan user tidak login. Oke, untuk selanjutnya kita
buat untuk halaman apa itu, untuk komentar. Oke, misalkan di sini nanti pada artikel ini ada komentarnya apa tidak. Nanti kalau ada akan ditampilkan listnya, jumlahnya berapa, dan ada inputan untuk kirim komentar. Oke, kita mulai. Untuk yang pertama kita buat apa itu, untuk menampilkan jumlah komentar ya. Ini detail. Nah, nanti kita taruh di sini misalkan. Oke, ini kita kasih pembungkus lagi ya. Seperti ini aja. Kita buat output panel ID komentar panel. Oke, kita kasih H3. Komentar title seperti itu misalkan, komentar. Kita kasih divider. Oke, komentar style class. Kita lihat dulu tampilannya. Oke, komentar seperti ini. Di bawahnya kita kasih jumlah komentar. Jumlah komentar kita perlu hitung terlebih dahulu ya. Di home detail ini, pertama jumlah komentar. Oke, jumlah komentar ini saat init kita hitung jumlah komentarnya berapa. Artikel komentar, count komentar, terus artikel yang mana, ini parameternya. Oke, ini kita buat metodenya karena kita belum punya metode untuk menghitung. Nah, ini kita buat try aja, run create query. From komentar ke where ke artikel sama dengan artikel. Get single result. Nah, karena ini apa itu, kita butuh tipe long, kita casting ke long. Jika ada masalah kita return menjadi seperti ini. Oke, di detail kita tampilkan misalkan seperti ini, jumlah komentarnya berapa. Home detail komentar, jumlah komentar kita tampilkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita tampilkan list komentar. Untuk menampilkan list komentar, kita buat list komentar. Komentar seperti itu misalkan. Kemudian kita kasih getter.
komentar. Oh iya, ini tampilannya kurang besar ya, lupa aja ini. Oke, kita definisikan saat init komentar, kita panggil dengan service komentar ejp private komentar service. Ini komentar service find by article. Oke, kemudian untuk komentar kita taruh di sini, misalkan kita buat list ya. Atau enaknya apa ya, kita pakai div saja. Oke, untuk menampilkan komentar kita pakai repeat, value adalah home detail komentar, var apa itu komentar seperti ini. Nah, di sini adalah isi komentarnya, misalkan item komentar. Oke, ini kita bungkus ya, biar apa itu, biar mudah di manage. Oke, komentar kemudian item komentar. Nah, yang ditampilkan adalah yang pertama isi komentarnya, misalkan komentar isi komentar, kemudian pengirimnya dulu ya. Pengguna, nama, setelah itu kapan waktu mengirimnya ya. Komentar, waktu dibuat. Nah, ini oke. Ini kita kasih kelas juga, item komentar isi, item komentar isi ini pengirim, seperti ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini ada error. Find by article. Oh maaf, ini kurang set parameter artikel. Oke,
Nah, ini karena belum ada isinya ya, maka ini masih kosong. Nah, sekarang kita buat untuk form untuk mengisi komentar. Nah, itu yang pertama, kita cek apakah user yang membuka halaman ini sedang login. Ini adalah yang sedang login. Kemudian yang satunya jika belum login. Jika belum login, maka ini yang belum login ya, tampilkan tombol tombol login, request contact path pages login XHTML. Kemudian perlu kita tampilkan juga nanti agar ketika setelah login itu langsung redirect ke halaman ini, perlu kita sertakan ref sama dengan halaman ini adalah detail ya, pages detail XHTML, dan ada parameternya artikel ID sama dengan detail artikel ID, lalu login. Oke, untuk mengirim komentar silakan login seperti ini. Jika user sudah login, dalam kondisi login, maka akan ditampilkan form untuk mengirim input tag area, misalkan password, masukkan komentar. Kemudian ini tombol simpan, komen button kirim komentar. Ini actionnya belum kita buat, tapi kita buat view-nya terlebih dahulu, kurang lebih seperti ini. Kita lihat tampilannya. Oke, karena ini user belum login ya, kita coba login terlebih dahulu. Misalkan tadi John 123. Oke, ini sudah login. User ini nanti kita set CSS-nya kita benahi. Kemudian tadi di sini, nah ini inputnya seperti ini, kemudian kirim komentarnya seperti ini. Oke, kita percantik dulu untuk CSS-nya. Ini biar bisa input tag area. Kemudian close 4. Oke, kirim komentar seperti ini kurang lebih. Ini aja.
Oke. Coba logout. Coba login ya. John 123. Nah, ini kan masih belum mengarah ke halaman referensinya tadi. Seharusnya setelah login masuk ke halaman ini. Nah, untuk itu perlu kita redirectnya, kita benahi. Ini tadi login ya kan, login controller. Nah, ini perlu kita baca redirectnya kemana, seperti itu. Oke, ini kemarin request scope kita buat view scope. Oke, mengapa kita ubah menjadi view scope? Karena jika serializable, karena jika request scope itu berlaku hanya sekali request. Tapi kalau view scope itu adalah ketika view itu belum berpindah, maka state dalam controller ini tidak akan masih akan tetap tersimpan. Nah, di sini kita definisikan ref-nya. Ref itu apa isinya? Kita definisikan di sini ref sama dengan contact request get external contact request parameter map get ref. Oke. Jika ref itu sama dengan 0, maka kita kosongkan. Nah, setelah itu saat hak akses selain admin, maka kita lempar ke ref. Oke, sekarang kita coba ya. Kita logout, kemudian ke sini ya, misalkan login John 123. Oh, masih belum sesuai. Oh ya, nah, ini kita taruh di sini saat post construct. Oke, kita masuk ke sini, login John 123. Oke, ini sudah sesuai dengan harapan kita. Setelah login langsung redirect ke halaman sebelumnya. Oke, ini ketika kirim komentar ini masih belum tersimpan, maka kita buat metodenya saat komentar, kemudian ini. Oke, pada home detail controller ini tadi sudah kita buat seperti ini. Kita tambahkan komentar, private komentar. Kemudian jadi saat halaman detail ini di init, maka langsung menginisialisasi new komentar, membuat sebuah komentar kosong. Ini ready untuk menerima inputan.
Kemudian kita buat metode simpan komentar. Oke, ketika simpan komentar, yang pertama kita cek if komentar get isi komentar ya, isi komentar sama dengan 0, maka kita lempar ke exception. Isi komentar harus diisi. Jika isi komentar ada, maka komentar kita set artikel yang mana. Oke, terus komentar kita set pengguna, siapa yang mengirim. Nah, yang mengirim komentar kita injekkan user info. Kita panggil user info tadi yang barusan kita buat di awal. User info get current pengguna, current user. Selanjutnya kita simpan komentar. Oke, setelah sukses kita tampilkan pesan bahwasanya komentar sudah tersimpan dengan sukses. Info komentar sukses dikirim. Oke. Ya, agar biar tampil semuanya, saya tapi jika ada error pages contact get current instant dd message 0 message severity error get message. Oke, kurang lebih seperti ini untuk simpan komentar. Kemudian dalam detail XHTML kita tambahkan action listener, home controller, simpan komentar. Kemudian update main form. Mana yang diupdate? Itu adalah ini, komentar panel. Nah, jadi ketika proses selesai maka panel ini akan terupdate seperti itu. Kemudian untuk input tag area ini kita masukkan value-nya comment home detail controller. Tadi adalah tadi komentar belum kita kasih getter ya. Ini harus bisa diakses. Kita kasih getter komentar seperti ini. Kemudian di detail ini komentar, isi komentar. Oke, selanjutnya kita cek dulu disimpan komentar. Oke, oh ya maaf, ini tadi ada yang ketinggalan satu. Jadi setelah
komentar sukses dibuat, maka akan kita tampilkan dalam list komentar ya. Komentar, add komentar. Nah, saya bahas nanti ketika disimpan itu sukses, maka akan menambahkan pada list komentar ini agar bisa ditampilkan langsung. Oke, coba kita jalankan. Pertama, ini user belum login ya. Kita coba login. Tadi yang sudah kita buat John 123. Oke. Mantap, misalkan komentarnya seperti itu. Kirim komentar. Nah, seperti ini. Johnny Ponson jam sekian menulis mantap. Oke, ini bagaimana agar ketika setelah nulis komentar tampil pesan yang yang kita buat tadi, kemudian ini juga harus clear, harus dikosongkan. Oke, kita tambahkan saat metode simpan ini kita hapus komentarnya, komentar kita buat baru lagi. Oke, kita tambahkan juga pesan ya. Misalkan kita taruh di sini aja. Kita kasih scroll. Oke, auto update seperti ini. Misalnya ini summary apa itu? Gini aja dulu. Tes komentar lagi. Oke, info detailnya belum tampil ya. Summary show detail true, show summary true. Kita coba lagi. Hello. Oke, komentar sukses dikirim. Kalau kosong, oke, ini seharusnya tidak sukses ya. Oke, kita cek. Simpan komentar. Isi komentar sama dengan 0. Oke. Kita tambahkan ya. Mungkin ada tidak 0 tapi kosong. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini sudah sesuai dengan harapan kita, harus diisi. Oke, untuk komentar kemudian logout, sign up itu sudah. Selanjutnya agar tampilannya lebih menarik ya, kita benahi CSS nya. Yang pertama ini adalah user untuk style user info. Oke, kita ke kode. Tadi di sini user info yang pertama, ini pembungkusnya itu adalah user info, kemudian user info icon, user info nama, dan tombol logout. Ini di public CSS. Kita tambahkan user info, misalkan semuanya kita taruh center ya,
kemudian user info icon tadi ada i ya, misalkan kita perbesar menjadi 32, color misalkan kita ubah menjadi apa ya, color user biru aja. Kemudian user info nama, font size kita ubah menjadi 18, kemudian tebal font misalkan 600, color kita ubah biru juga misalkan. Dan yang selanjutnya user info logout, misalkan apa ya ini, teks icon center aja ya. Kita coba lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini agar ada pembatasnya dengan kategori, kita kasih divider aja. Oke. Kita lihat. Ini sudah seperti ini. Tombol logout ini biar tidak terlalu mencolok, kita buat yang putih. Style class UI button flat, UI button plain. Nah, seperti ini. Ikonnya agak berbesar, ikon 64. Oke, untuk selanjutnya ini mungkin my blog ini perlu kita benahi ya. Ini kemarin adalah pada kelas brand. Ini tag icon kita buat center saja, colornya kita samakan biru saja. Oke, nah seperti ini kurang lebih. Nanti bisa teman-teman benahi sendiri sesuai selera teman-teman. Ini sangat minimalis sekali biar mudah dipahami. Untuk selanjutnya itu di komentar ini perlu kita set juga CSS nya biar tampak menarik. Tadi berada di detail. Yang pertama adalah komentar ini ya. Sebentar, ini biar kita kasih divider. Oke, ini udah ada pembatasnya. Kemudian komentar, mungkin tidak perlu kita setel, mungkin di item komentar ya. Item komentar ini kita buat ada jaraknya, kemudian oh ya, item komentar misalkan padding kita buat 16 pixel, background color misalkan kita buat putih, kemudian border radius kita buat 8,
kemudian margin bottom kita kasih 16. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya username dan waktu ini kita perkecil ya. Item komentar pengirim, misalkan font size kita atur 14 saja. Kemudian color misalkan seperti ini. Kemudian item isi kurang lebih nggak perlu ada yang kita benahi. Nah, seperti ini mungkin. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Oh ya, ini kasih shadow juga bagus ini. Tadi di detail ini kita kasih shadow shadow 1 misalkan. Oke, seperti ini. Johnny Ponson. Nah, ini yang masih error tadi ya. Kita coba yang lain, misalkan ini. Enak sekali. Oh iya, ini masih ada yang error sebenarnya. Komentar ini seharusnya bertambah, dan ini masih belum. Oke, kita cek ya. Komentar John komentar. Oh iya, ini parameternya. Oke. Nah, ini komentar, ada 1 komentar. Yes. Oke, ini berarti saat kirim hitung ulangnya belum ada. Kirim komentar, simpan. Oke, ini kita tambahkan di setelah script. Kita coba. Oh yeah. Oke, komentar sudah bertambah. Oke, ini kelihatannya shadownya kurang menarik. Tak hilangkan. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Pada video kali ini kita telah menyelesaikan untuk fasilitas komentar. Jadi mulai dari kita membuat sign up, kemudian menampilkan user info, kemudian form komentar, dan menampilkan list komentar. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.